Gimana kabarnya? Luar biasa ya, saya bisa melihat dalam keadaan sehat semua, bisa datang ke sini, bisa berkumpul. Mungkin ada yang dalam perjalanan, mari kita doakan supaya kita bisa berkumpul sebagai saudara-saudara yang lengkap untuk menyambut sang raja, untuk merasakan kasih. Di sini saya lihat udah banyak ini ya, dekoran Valentine. Kita bisa memberikan kasih, mengungkapkan kasih kepada keluarga kita, ke teman kita, dan semuanya penuh dengan kasih. Wah, bagus juga ya untuk dekorannya, pasti banyak effort yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati kepada siapapun yang turut serta dalam melakukan dekoran ini. Untuk sekarang ini, mari kita persiapkan hati kita, kita siapkan momen kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pagi ini. Kau telah memberikan pagi yang cerah. Kami masih bisa menggunakan kendaraan kami, bahkan kami bisa membuka mata kami untuk melihat pagi yang cerah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau kami masih bisa melihat keluarga kami masih bisa melihat segala apapun yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah kami dapat melakukan yang terbaik, memanfaatkan yang terbaik kami untuk kemuliaan nama-Mu. Karena hidup kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Semua tentang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Masalah silih berganti, mungkin semuanya dapat berubah ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, kasih-Mu tidak pernah berubah. Biarlah kami dapat saling menguatkan dalam keadaan sekarang ini ya Tuhan. Yang mungkin masa sulit yang silih berganti datang, tapi kami percaya ya Tuhan, Kau yang memiliki kuasa dari semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Bagi yang sudah berdoa dan bersaat teduh, mari kita keluarkan suara-suara kita. Kita berikan pujian-pujian. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan atas segalanya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh, buka hati kita masing-masing. Terima kasih
menjadi siang, mengubah beban kami menjadi berkat Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau pencipta seisi dunia ini Tuhan. Segala kuasa dalam tangan-Mu Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Karena itu pada saat ini kami kembali datang ke hadapan-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Untuk hari-hari yang boleh kami lalui, terlebih malam yang boleh kami lalui, pagi yang indah, hari yang baru, cuaca yang baru, kesehatan, kekuatan baru yang Kau berikan Tuhan, kesempatan baru kami boleh datang mau bersekutu dengan Engkau Bapa. Sebelum kami masuk lebih jauh lebih dalam lagi untuk memuji menyembah-Mu, terlebih melayani-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau ampuni segala dosa salah pelanggaran kami. Untuk kami layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini juga Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau siap menjamah dan melawat umat-Mu Bapa. Kami yakin Tuhan, apapun keberadaan kami Tuhan, mungkin yang letih lesu berbeban berat, kami yakin dan percaya Engkau yang mengangkat dan memberikan kelegaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami terlalu yakin dan percaya pada saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang bertata di atas pujian kami. Engkau yang mengangkat segala beban pergumulan masalah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami pulang tidak seperti pada waktu kami datang. Kami yakin dan percaya kami akan membawa kemenangan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Kau persiapkan kami juga Tuhan, hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pendeta Karmelia Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan-Mu atasnya, hikmat kewahyuan, otoritas wibawa ilahi turun atasnya Bapa. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya itu semuanya datang daripada-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kasih kuasa-Mu, hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus yang ajaib dan heran. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh dikasih senyuman ke kiri kanan depan belakangnya, nyatakan Kau luar biasa karena Tuhan. Mari kita bersyukur karena kasih Tuhan. Amin. Mari samakan tangan. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas
Tuhan yang mulia untuk raja segala raja. persiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Biarlah kita tidak datang dengan sia-sia. Kita dapat pengharapan yang baik, hikmat yang baik, kebijaksanaan yang baik. Biarlah Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Kita berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yakin kalau Tuhan memiliki rencana terbaik juga untuk kita semua.
yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari kita makin berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada hamba. Dengan penuh kasih saya minta PDM Wiwi Karta Elia untuk membawakan kita dalam doa sebelum firman Tuhan. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu di tengah ibadah ini. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih buat pagi ini. Kalau kami semua anak-anakmu boleh hadir di sini, boleh bersekutu denganmu, boleh bersujud di hadapanmu. Bahkan kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami percaya segala hal yang kami lakukan ini telah menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya pada saat ini Bapa, kami ingin duduk diam seperti Maria. Kami ingin mendengarkan semua kebenaran firman-Mu. Kami ingin dinasehati oleh-Mu, kami ingin dituntun oleh-Mu, bahkan kami ingin ditegur oleh-Mu atas setiap kesalahan kami yang telah kami lakukan. Bapa dalam surga, berkati kami semua anak-anak-Mu, biar hati kami semua boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Dan bahkan Bapa, urapi hamba-Mu Pendeta Karmelia, biar hikmat-Mu turun kepadanya, biar isi hati-Mu Tuhan curahkan baginya, sehingga pada saat ini kami boleh mendengarkan hanya dari kebenaran firman-Mu dan isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengeraikan doa ini. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Coba ditengok dulu kiri, kanan, depan, belakang, atas.
Ada sesuatu yang berbeda daripada minggu lalu, Bapak Ibu Saudara? Ada ya? Apanya? Tanggalnya. Kalau tanggalan nggak usah ditengok Pak, karena di ruangan ini nggak ada. Karena kita nengoknya yang ada di ruangan ini, berarti yang kita lihat adalah dekornya. Nah, Bapak Ibu mungkin menyadari bahwa dari tahun 2023 kita mulai ganti-ganti dekor. Bukan karena tim sekretariat kurang kerjaan, bukan. Ya, jangan ganti-ganti. Karena kita mencoba untuk membuat sesuatu lebih semarak, sesuatu lebih menarik. Bulan ini kita temanya adalah love atau hati-hati, bukan waspada, tapi bulan kasih sayang katanya. Makanya semuanya banyak hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita memasuki bulan Februari yang kata orang adalah bulan kasih sayang, makanya hari ini saya ingin mengajak kita membahas tentang persepuluhan. Loh, hubungannya apa gitu kan? Kok biasanya harusnya tentang cinta kasih Tuhan dong begitu. Sebentar, foto dulu. Ya, terima kasih. Lanjut. Nah, kenapa kita membahasnya justru tentang persepuluhan? Karena sering kali Bapak Ibu Saudara, perpuluhan itu menjadi pertanyaan, perdebatan yang tidak pernah berakhir. Bahkan mungkin kalau kita merenungkan dengan banyaknya pertanyaan orang-orang di sekitar kita, kita sendiri pun pernah terbersit untuk meragukannya. Jadi persepuluhan itu sebenarnya ketikah, umpankah, atau balasan cinta? Gereja-gereja Pantekosta dan karismatik memang menempatkan persembahan sebagai bagian integral yang sangat penting dalam pelayanan gerejawinya, khususnya dalam pemberian persepuluhan. Meskipun, seperti yang saya katakan tadi, ada pro dan kontra dengan jenis persembahan yang satu ini. Faktanya memang di beberapa gereja tertentu persembahan persepuluhan itu sangat ditonjolkan, bahkan dibandingkan dengan persembahan yang lain itu lalu dikuduskan, disucikan begitu ya. Tidak jarang juga bahkan diwajibkan. Sampai di beberapa gereja tertentu, Bapak Ibu Saudara punya amplop dengan nama masing-masing. Lalu jadi ketahuan, kalau yang belum ngambil amplopnya, misalnya si AA, berarti bulan ini belum ngasih perpuluhan. Sampai kemudian disampaikan kepada orangnya, tolong ya diisi amplop. Sampai sedemikian rupa kewajibannya. Tapi bagi sebagian orang percaya lainnya, persepuluhan ini dianggap sebagai persembahan sama, seperti persembahan yang lainnya. Bukan persembahan yang khusus, persembahan yang wajib dan rutin dan sebagainya. Kenapa bisa ada pro dan kontra pandangan seperti itu? Karena ada keyakinan bahwa teks di dalam Alkitab tuh nggak ada yang menyebutkan perpuluhan kok. Perpuluhan itu nggak disebutkan secara dominan kok, secara major. Padahal faktanya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyebutkan persepuluhan sebanyak 26 kali, 26 ayat dan 33 kali. Nah, penyebutan ini cukup dominan sehingga kita perlu mendapatkan perhatian tentang hal ini. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Amin. Kita lihat dulu dari perjanjian lama. Nah, persembahan persepuluhan di perjanjian lama ditekankan ini hanya secara praktikal, Bapak Ibu Saudara. Nah, bukan satu-satunya praktek persembahan yang dituntut Allah dari kaum Israel. Sekali lagi saya katakan, bukan satu-satunya persembahan yang dituntut Allah dari kaum Israel, karena masih ada persembahan sulung, masih ada persembahan syukur, persembahan AB dan sebagainya. Persepuluhan pada waktu itu tidak selalu berupa uang, apalagi pada zaman dulu, tapi bisa berupa hasil tanaman, dari ternak, barang dan sebagainya. Tapi yang pasti di dalam perjanjian lama umat Israel dituntut memberikan persembahan persepuluhan secara rutin, secara konstan kepada Tuhan melalui para imam-imamnya. Nah, sebelum muncul hukum Taurat, catatan Alkitab yang pertama kali tentang persepuluhan adalah ketika Abraham memberikan 1/10 hasil rampasan perangnya kepada Melkisedek, Raja Salem. Kita sudah tahu Kejadian 14 ayat yang ke-20. Nah, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini catatan 1/10 yang pertama kali. Persepuluhan ini berasal dari kata Ibrani, Bapak Ibu Saudara, Maaser, artinya 10 bagian dari yang utuh. Yang utuh itu berapapun kita ambil 1/10-nya.
Lalu kemudian kejadian berikutnya, ketika Yakub bernasar kepada Tuhan untuk mempersembahkan 1/10 kepadanya, dalam Kejadian 28 ayat yang ke-22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, waktu itu memang belum ada aturan, belum ada hukum tertulis, belum ada peraturan legal sama sekali. Tetapi diduga 1/10 atau 10% bagian yang diberikan Abraham kepada Allah melalui Melkisedek, Yakub kepada Allah, itu adalah menjadi budaya pada waktu itu di Timur Tengah, Bapak Ibu Saudara. Nah, selain dari itu, yang perlu kita perhatikan bahwa Yakub memberikan persepuluhan kepada Allah bukan sebagai kewajiban pada waktu itu, tetapi sebagai ucapan syukur, bukan kewajiban. Persembahan persepuluhan ini memang dipandang adalah milik Allah, karena dari zaman dulu umat yang percaya kepada Allah sampai kita pada hari ini, orang-orang yang beriman kepada Allah percaya bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan semua isinya termasuk kita. Sehingga Allah juga yang menjadi pemilik tanah, pemilik ternak, tumbuhan, dan semua yang ada di dunia ini. Jadi pada waktu itu bangsa Israel memberikan persepuluhan dari tanah mereka, dari hasil tanaman mereka atau pertanian mereka, karena mereka yakin ini juga milik Allah semuanya, sehingga perlu dikembalikan kepada Allah. Nah, bangsa Israel kita tahu juga adalah bangsa pilihan Allah, dikuduskan, dikhususkan menjadi biji mata Allah sendiri. Lalu di dalam kalangan bangsa Israel itu juga ada suku yang dikhususkan juga untuk tugas keimaman. Nah, suku Lewi ini mewakili setiap anak sulung, karena pada waktu itu di kalangan bangsa Israel dipercaya bahwa setiap anak sulung bangsa Israel itu adalah milik Allah. Nah, sehingga suku Lewi ini dikuduskan, mewakili semua anak sulung bangsa Israel khusus untuk Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian tanah, mereka tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya, mereka khusus melayani tugas keimaman. Nah, meskipun suku Lewi punya hak untuk menerima persepuluhan, karena sebagai anak sulung mewakili Allah semua dibawa kepada imam, tetapi persepuluhan yang diterima umat Lewi itu tidak boleh dimonopoli sendiri. Kenapa? Karena umat Lewi ini juga harus memberikan 1/10-nya kepada Allah. Jadi bukan, oh ya enak ya gue yang kerja di ladang, lu tinggal enak-enak terima. Enggak, mereka juga melakukan tugas mereka dan memberikan persepuluhan juga. Bilangan 18 ayat yang ke-26. Bilangan 18 ayat yang ke-26, boleh saya minta tolong Saudara Adrian untuk membacakan bagi kita semua. Bilangan 18 ayat yang ke-26. Bilangan 18 ayat yang ke-26. Lagi harus engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahkan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakin persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Iya, terima kasih. Jelas ya. Jadi mereka juga nggak terima semuanya buat mereka sendiri, tapi tetap juga aturan yang sama mempersembahkan persepuluhan itu harus dilakukan. Ada lagi dalam Nehemia 10 ayat 38. Jadi para imam Lewi juga harus mempersembahkan persepuluhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan 26 ayat yang ke-12 diajarkan bahwa pada tahun yang ketiga, bangsa Israel harus mempersembahkan persepuluhan kepada umat Lewi, orang asing, anak yatim piatu, dan janda. Jadi berarti apa? Jadi berarti bahwa keadilan sosial pun ditekankan oleh Allah sebenarnya. Bukan cuma kepada umat Lewi untuk kesejahteraannya dan sebagainya karena mereka tidak memperoleh bagian tanah pusaka, tetapi juga ada bagian orang asing di situ, ada juga bagian anak yatim piatu di situ, ada juga bagian para janda. Allah menekankan keadilan sosial. Memang di dalam kitab nabi-nabi kita tidak menjumpai catatan yang memadai mengenai perpuluhan kecuali dalam kitab Maleakhi. Persembahan persepuluhan yang dicatat dalam kitab Maleakhi 3 ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, persembahan persepuluhan yang dicatat dalam kitab Maleakhi 3 bukanlah
sebuah hukum, sebuah aturan, sebuah regulasi, atau sebuah kewajiban untuk memberikan perpuluhan, tetapi sebuah challenge, sebuah tantangan, sebuah pengajuan. Untuk apa? Untuk membuktikan kesetiaan Allah. Kitab Maleakhi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari kita, Bapak Ibu Saudara, karena khususnya Maleakhi 3 ayat yang ke-10 seringkali menjadi ayat yang dipakai untuk mengejar-ngejar perpuluhan bagi jemaat. Kasih perpuluhan lo, kalau nggak nanti dimakan hama lo. Kasih perpuluhan lo, nanti kalau nggak diberkati Tuhan lo. Udah ngasih perpuluhan. Nah, seringkali untuk menakut-nakuti jemaat, padahal harus diakui bahwa memang penekanan dari kitab Maleakhi ini menegakkan aturan agama, tetapi sebenarnya pesan dari kitab Maleakhi ini bukan tentang legalisme hidup beriman, tetapi pesan dari kitab Maleakhi ini tentang kesetiaan Allah yang dibalas dengan tidak sepantasnya oleh bangsa Israel pada waktu itu. Air susu dibalas dengan air tuba. Itu sebenarnya intinya. Dan kalau mau kita renungkan, kalau mau kita jujur terhadap diri kita sendiri, mungkin kita juga pernah melakukan hal seperti itu di dalam diri kita. Kitab Maleakhi adalah sebuah pesan yang bernuansa moral spiritual. Karena Allah yang begitu cinta mati, cinta habis, kalau pakai istilah sekarang mungkin bucin terhadap bangsa Israel, memberikan segalanya yang mereka butuhkan. Mau daging dikasih daging, mau bebas dikasih bebas, mau air dikasih air. Mukjizat terjadi luar biasa. Begitu cintanya, apapun dia berikan. Tapi bangsa Israel merespon dengan sebaliknya. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah. Kira-kira kalau mau Tuhan bernyanyi dengan lagu dunia, mungkin lagu itu yang dipakai, Bapak Ibu Saudara. Dengan lagu itu kita bisa menyadari betapa hancurnya sang penyanyi itu. Setelah semua yang dia berikan, semua yang dia lakukan, kesetiaan dan loyalitasnya, ternyata dia baru menyadari bahwa cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Kalau kita sebagai manusia bisa merasa sedih, terenyuh, terharu hanya ketika mendengarkan lagu seperti itu, kenapa kita tidak bisa terenyuh, terharu ketika kita membaca pesan kitab Maleakhi? Allah menuntut kesucian dari bangsa Israel, tapi mereka melakukan tindakan yang justru sebaliknya, mencemarkan kekudusannya. Mereka kawin dengan bangsa kafir. Bahkan para imam juga melakukan pengrusakan moral, menyelewengkan aturan-aturan Allah yang kudus demi kepentingan mereka sendiri. Sehingga perjanjian kasih Allah dengan manusia berlaku timpang. Allah mengasihi manusia, memberikan segalanya, tetapi manusia membalasnya dengan kejahatan dan dosa. Hal ini menyedihkan hati Allah. Yang Allah inginkan bukan hartanya. Yang Allah inginkan bukan ternaknya. Yang Allah inginkan bukan hasil tanamannya. Tapi yang Allah inginkan adalah bukti ketaatannya terhadap aturan, kesepakatan, perjanjian mereka. Bangsa Israel sudah melanggarnya, termasuk di dalam persepuluhan. Itulah sebabnya dengan hati yang hancur, dengan nada perih dan terluka, Allah menantang umat Israel melalui Maleakhi 3 ayat 10. Kalau boleh saya ungkapkan dengan bahasa kita sehari-hari, Allah berkata begini, ujilah aku, cobalah aku. Mengapa kamu tidak lagi percaya dengan kesetiaanku, malah menipu aku dan mencemari ibadah dan pelayananmu? Mengapa kamu memanipulasi persepuluhan dan merampok aku untuk keserakahan dirimu sendiri, dengan mencari-cari berbagai alasan, seolah-olah ketika kamu memberi persembahan kepadaku, hidupmu menjadi susah dan melarat? Bukankah aku Allahmu yang selalu membuktikan kesetiaanku dan menepati setiap janji-janjiku, dan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatku ke atasmu? Ini ungkapan sebuah hati yang hancur, dan hati itu adalah hati Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Maleakhi 3 ayat yang ke-10
itu bukanlah kerangka berpikir yang salah selama ini. Bahwa kita memberi supaya kita mendapatkan balasan. Ini bukan umpan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberi sesuatu dengan modal sekecil-kecilnya, lalu kita mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Bukan kerangka berpikir seperti itu. Tetapi Maliaki 3 ayat 10 berkata, Tuhan sudah memberikan segalanya. Apa balasanmu baginya? Tuhan memberikan kasih-Nya dan semua yang kamu butuhkan. Apa balasanmu baginya? Dengan mengembalikan persepuluhan, bangsa Israel mendeklarasikan dengan sungguh-sungguh mengembalikan posisi Allah yang utama sebagai sumber berkat yang telah membuat hidup mereka makmur, telah membebaskan mereka dari perbudakan 430 tahun di Mesir, telah memimpin 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Demikian juga dengan kita sekarang. Itu yang harus kita lakukan. Ini kisah di perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perpuluhan dalam perjanjian baru lebih didorong oleh motivasi. Bagaimana kita memberikan persepuluhan? Tampaknya memang pada pelayanan Yesus waktu itu 33,5 tahun Yesus melayani, 3,5 tahun masa hidupnya 33,5 tahun, 3,5 tahun Yesus melayani. Pemberian persembahan yang dilakukan umat Allah lebih banyak terjebak kepada upacara, ritual, tradisi peribadatan semata-mata. Oleh sebab itu Yesus mengecam orang-orang Farisi dan para imam yang kaku dalam mematuhi aturan perpuluhan, tetapi malah melupakan esensinya, atau melupakan bagian yang terpenting, atau melupakan tujuan dari pemberian persembahan itu sendiri, yaitu kasih. Matius 23 ayat yang ke-23, yuk kita baca sama-sama. Matius 23 ayat yang ke-23. Boleh saya minta tolong Bapak Hendrik untuk membacakan bagi kita semua? Ya, ini bacanya harus pakai mic, karena kalau nggak pakai mic yang di atas nggak kedengeran. Silakan. Matius 23 ayat Matius 23 ayat 23. Hai anakku, ya, pelan-pelan aja. Matius 23 ayat yang ke-23. Iya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Iya, terima kasih. Boleh saya minta tolong Ibu Leni untuk membacakan Lukas 11 ayat yang ke-42. Lukas 11 ayat 42. Ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, tinggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Terima kasih. Ada kalimat terakhir yang sama diulang dari dua ayat ini, yaitu yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Dengan kata lain, Yesus mau menunjukkan bahwa persepuluhan ini bukan upeti loh. Persepuluhan ini bukan pajak loh, yang semata-mata kita lakukan, yang semata-mata kita bayarkan dengan tidak sukarela atau dengan terpaksa sekedar untuk tidak terkena sanksi atau denda. Bapak Ibu, kadang-kadang kita parkir aja suka nggak rela bayarnya ya. Berapa Pak? 5.000. Karcisnya mana karcis gitu kan? Nggak ada karcis 5.000, 2.000 aja. Akhirnya gara-gara 1.000, 2.000 jadi berantem, mobilnya dibaret-baret, lebih mahal dari 1.000, 2.000. Tapi itu pajak parkir yang tidak rela kita bayarkan. Bapak Ibu yang punya kendaraan bermotor lebih dari satu terkena pajak progresif. Setiap tahun, segini lagi bayarnya.
mobil nggak kepake dijual aja deh nih, gitu kan. Itu sesuatu yang kita bayarkan dengan terpaksa. Nggak ada orang yang rela, hore STNK mobil udah habis, yes bulan ini mau bayar, nggak sabar pengen bayar. Nggak ada. Kalau orang normal hampir nggak ada. Tapi kita lalu ngomong, bayar lagi nih, belum yang ini, motor habis, mobil habis, belum ini, tagihan listrik, air, semua tagihan, semua pajak yang ada di dalam hidup kita, itu kita tidak dengan sukarela bayarnya. Tapi harus kita lakukan untuk tidak menghindari denda. Kalau nggak bayar listrik, 3 bulan listriknya mati, putus. Jadi dengan mau nggak mau kita harus bayarkan. Tetapi persepuluhan bukanlah upeti atau pajak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Yesus justru mengecam orang-orang Farisi yang terlalu kaku. Kenapa? Karena persembahan yang lebih mementingkan upacara atau detail ritual, perhitungan matematis yang kaku, syarat-syarat yang ketat yang hanya bisa dilihat oleh mata, malah membuat nilai persembahan itu tidak ada artinya. Makanya tadi Yesus bilang apa, selasi adat kita itu nggak berarti. Intinya apa? Kalau dengan kata lain mau kita bilang, sekalipun kita mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, kalau motivasi kita tidak benar, nggak ada artinya di mata Tuhan. Apalagi cuma selasih, adas, dan lain-lain. Yesus tidak menolak persepuluhan. Seringkali orang mengatakan, oh di dalam perjanjian baru Yesus menolak perpuluhan. Tuh lihat tuh, yang gituan kan katanya nggak usah. Bukan. Jelas dikatakan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Karena dia tahu kita manusia tidak mungkin bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Dan firman Tuhan tidak pernah saling bertentangan, tidak pernah kontradiktif. Yesus ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita memberikan perpuluhan, yang penting bukan hitungan matematisnya, yang penting bukan berapa nilainya, tetapi yang penting adalah bagaimana hati kita ketika kita memberikannya. Dengan terpaksa, ya lah orang Kristen lah, daripada ntar gua gak diberkatin, ntar gua dikutuk katanya tuh kayak di Malaki, ntar gua kasih lah perpuluhan. Tuh Tuhan udah ya, kalau bisa mepet-mepet sampai hitungannya 50 perak dimasukin gitu kan, ya udah persis hitungannya gitu kan. Bukan itu yang penting. Allah lebih berkenan kepada persembahan yang diberikan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah daripada sekedar ritual semata-mata. Apalagi cuma sekedar hitungan matematis 1/10. Motivasi yang benar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas sebagai tanda ucapan syukur, balasan cinta, hati yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Allah menghendaki bahwa persembahan itu juga diwujudkan dalam pelaksanaan keadilan sesuai dengan yang tadi. Karena apa? Karena Allah peduli dengan orang miskin, ya. Allah peduli dengan janda, iya. Allah peduli dengan yatim piatu dan mereka semua yang membutuhkan. Itulah sebabnya salah satu komisi yang ada di gereja kita adalah komisi otak atau orang tua asuh. Di gereja kita yang mungil ini, yang mungkin tidak berarti apa-apa, juga punya komisi diakonia. Karena walaupun kita kecil, kita tidak menunggu untuk menjadi besar supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi dalam tahun ini ada wacana kita akan menebarkan untuk mendukung pelayanan misi. Mungkin kita belum bisa melakukan misi keluar, melakukan mission trip, tapi kita bisa mendukung pelayanan misi yang ada, yang sudah dilakukan oleh saudara-saudari seiman kita di sekitar kita. Perpuluhan itu yang Allah mau. Kesalahan para imam dalam mengelola persembahan adalah karena mereka lebih mementingkan materi, mementingkan ukuran, mementingkan ukuran yang kaku, mementingkan benda-benda yang wajib ada, yang justru jadi salfok bagi para imam, yang justru menjadi salah fokusnya para imam. Sedangkan manusianya, umatnya, mereka yang membutuhkannya sebagai sesama justru malah diabaikan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, 3, 4. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ayat ini memang menyatakan tentang bentuk persembahan yang sangat penting bagi Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh dibandingkan dengan uang, materi, waktu, ide, apapun yang lainnya. Tapi dengan terpaksa, nggak ada artinya buat Tuhan. Tapi sayangnya ayat ini juga yang seringkali dijadikan alasan oleh orang-orang Kristen untuk menghindari memberikan persembahan kepada Tuhan, dengan alasan mempersembahkan hidup kan jauh lebih besar, lebih penting kan daripada ngasih perpuluhan. Saya sudah mempersembahkan hidup saya sudah melayani Tuhan, jadi nggak perlu lagi ngasih perpuluhan. Sekilas, sekejap mata kelihatannya hal tersebut, oh ya, masuk akal juga ya. Tapi kalau mau secara jujur kita renungkan kembali, bagaimana mungkin orang bisa mempersembahkan seluruh tubuhnya 100% bagi Tuhan, seluruh hidupnya 100% bagi Tuhan, jika untuk mempersembahkan harta atau materinya 10% saja rasanya berat sekali. Kalau kita berkata apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya yang diuji dari kita ketaatan memberikan persembahan, karena itu yang paling susah untuk kita berikan. Padahal kita tahu kita semuanya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberikan 2 contoh nyata tentang persembahan yang berdasarkan kasih, yaitu Matius 19 ayat 16 sampai ke 22. Ini kisah tentang anak muda yang kaya raya, masih muda, kaya, sehat. Wah, apalagi yang bisa diminta, begitu kan? Lalu kemudian dia bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mengikut engkau, untuk masuk ke surga? Yesus bilang apa? Jual semua harta kamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Jadi enggak dia? Enggak jadi, mundur. Kenapa? Karena itu yang paling susah untuk dilakukan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan contoh yang kedua adalah di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ini kisah tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan hanya 2 peser. Memberikan seluruhnya. Dalam 2 contoh itu Yesus ingin menegaskan, bukan berapa besar persembahan lu yang penting, bukan kepada siapa persembahan itu diberikan, tetapi bagaimana sikap hati kita ketika kita melakukan persembahan itu untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Siapa yang bisa tahu apa isi hati kita? Cuma Tuhan dan kita. Oleh sebab itu, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Di hadapan manusia kita bisa punya berlapis-lapis topeng, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam kedalaman jauh hati kita. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus mengajarkan untuk memberikan persembahan sepersepuluhan yang tidak dipandang lagi sebagai kewajiban yang dinyatakan, oh ini benar kalau begini, hanya berdasarkan hitungan matematis, tidak, tetapi dipandang sebagai motivasi yang sungguh-sungguh membalas kasihnya Tuhan. Kalau cinta, apapun dilakukan. Benar apa betul? Bapak ibu saudara yang sudah menikah lebih dari 20 tahun ada? Boleh angkat tangan? 30 tahun? Lebih? 50 tahun? Oh belum ada. 40 tahun? Masih ingat masa-masa waktu jatuh cinta? Masih ingat perjuangan melawan para kesatria yang lain untuk mendapatkan sang putri? Masih ingat 7 samudra seberangi, 7 gunung kudaki, 7 lembah kuturuni untuk mendapatkan dia. Karena apa? Cinta. Nggak peduli BBM harganya naik, betul. Nggak peduli harus hujan-hujanan, pulang pergi banjir, betul. Karena apa? Cinta. Itu yang Yesus tekankan. Yesus tidak meniadakan persepuluhan, tapi Yesus ingin bilang, kalau kamu cinta kepadaku, apapun kamu lakukan. Apalagi cuma 1/10. Bagaimana mungkin kita bisa percaya
7 laut ku seberangi, 7 gunung. Giliran hujan gerimis, ya motornya baru dicuci, ya nggak bisa jemput, kamu pulang naik bajai aja ya, nanti kita teleponan aja, video call. Kira-kira gambaran seperti itu yang kita berikan. Tuhan, aku gak perlu kasih perpuluhan, aku sudah melayani Tuhan, aku berikan seluruh hidupku. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Orang Kristen memberikan persembahan apapun itu sebagai bukti cintanya dan kedekatan relasinya terhadap Tuhan. Makin dekat kita punya relasi dengan seseorang, makin pengen kita memberikan yang terbaik. Kalau cuma tetangga sebelah rumah yang ulang tahun, mungkin nggak terlalu dekat, sekedar hai Ci, bye Ci, gitu kan, hai bye doang. Waktu dia ulang tahun mungkin kita cuma WA doang, selamat ulang tahun. Itu pun kadang-kadang kalau di grup kopas dari yang paling atas, ketik aja males begitu kan, tinggal kopas semua begitu kan. Nanti yang ulang tahun balasnya pas terakhir doang gitu. Terima kasih dengan hormat, tidak menyebutkan kata hormat, karena udah kopas semua, karena tidak dekat hubungannya. Tetapi makin dekat, mungkin kita akan memikirkan, aduh istri saya ulang tahun nanti, mau kasih hadiah apa ya? Dari 3 bulan sebelumnya, udah dipikir-pikir, udah ditabung-tabung, udah direncanakan bagaimana reharusnya begitu kan. Bahkan kadang-kadang makanan terbaru aja kita pengen, istri belum nyobain, kita pengen nyobain karena kedekatan hubungan. Makin dekat, makin cinta, makin pengen melakukan yang terbaik. Cek hati kita masing-masing. Kalau kita berat memberikan persembahan sama Tuhan, jangan-jangan sebenarnya kita nggak cinta sama Dia. Kalau kita berat memberikan persembahan bagi Tuhan, jangan-jangan sebenarnya kita nggak dekat loh sama Dia. Jumlah 10% hanyalah sebuah tuntunan awal tentang besaran nominal persembahan bagi orang Kristen untuk belajar taat dan setia dalam memberikan persembahan. Tidak harus 10%, boleh 20, boleh 50, boleh seluruhnya. Itu hanya acuan awal bagaimana kita belajar mengalahkan kedagingan kita, belajar taat, belajar setia, supaya pada akhirnya nanti kita semua sebagai orang Kristen mampu mempersembahkan seluruh tubuh kita 100% sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi memikirkan kepentingan kita, tidak lagi memikirkan kepentingan kedagingan kita, tetapi rela memberikan segalanya karena Tuhan yang paling berarti di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu, lalu bagaimana respons kita terhadap persembahan? Yang pertama kita harus ingat bahwa segala yang kita nikmati adalah milik Tuhan. Artinya segala yang kita punya, kita nggak punya hak milik Bapak Ibu Saudara. Kita cuma punya hak menikmati. Nggak ada labelnya di situ hak milik kita. Artinya kalau kita cuma punya hak menikmati, kapanpun mau diambil, kapanpun mau diminta, kapanpun disuruh kembalikan, harus rela kembalikan. Kalau misalkan Ibu Sela atau Dedo, gak enak ya Ibu Sela, Dedo gitu. Dia dipanggil Sela juga kadang nggak nengok gitu ya. Kalau Dedo saya bilang, pinjam handphonenya dong gitu. Kalau saya pinjam, terus saya nggak balikin, pasti dia nanya, aku udah mau pulang, handphone aku mana gitu kan. Kapanpun dia minta harus saya kembalikan. Kita tidak punya hak milik dengan semua yang kita punya, cuma hak menikmati, cuma dipercayakan. Yang kedua yang harus kita ingat, kita harus memutuskan untuk melayani Tuhan sebagai sumber berkatnya, bukan malah mengejar remah-remah berkatnya, tetapi berkat Tuhan itu. Jangan salah fokus. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa semua bentuk keserakahan adalah penyembahan berhala. Yang ketiga yang perlu kita ingat, persembahan kita kepada Tuhan tujuannya untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini, khususnya pekerjaan di gereja lokal, penyebaran Injil ke seluruh dunia, membantu mereka yang kekurangan, mengumpulkan harta bagi kita di surga karena ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Kita belajar taat dan takut akan Tuhan. Itu kenapa kita harus memberikan persepuluhan dan persembahan. Yang keempat, perjanjian baru mengajar kita membersihkan persembahan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. 2 Korintus 8 ayat 2-3. 2 Korintus 8 ayat 2-3. Ini tentang jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jangan katakan, kalau ku nanti jadi orang kaya. Jangan tunggu nanti, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan sudah berikan apa yang ada di dalam hidup kita, mulai dari sekarang, mulai hari ini, bukan besok. Yang kelima, pemberian kita itu harus dengan murah hati. Jangan sambil ngedumel, seperti yang diajarkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya berikan sebuah contoh. Raymond, bawa dompet? Bawa ya. Ada duitnya nggak? Ada. Paling besar berapa? Oh, oke. Ada yang punya 100.000, Bapak Ibu Saudara? Beruntung kamu ya. Beruntung saya nggak bisa scan. Ada yang punya lembaran 100.000? Ya, boleh saya pinjam, saya kembalikan, jangan khawatir. Pinjam. Ya. Kalau saya lupa ya udah diemin aja ya. Ya, Adrian boleh bantu saya di depannya. Bapak Ibu Saudara, nilainya 100.000 ya. Asli ya ini ya. Anggap aja asli lah ya, nggak ada scannernya gitu kan. Kalau ini kita berikan kepada manusia, Adrian, saya berikan dengan tangan kanan. Bahkan saya berikan dengan senang nggak dia? Ini contoh duit dia, nanti kalau nggak dikembaliin baliknya sama dia. Kalau saya berikan begini, maaf ya saya lecek ya, nanti saya ganti. Mudah-mudahan ada 100.000-an. Saya ganti 1.000-an Pak. Adrian, senang nggak dia? Hah? Nggak senang ya? Nilainya sama? Tetap 100.000 ya? Uang yang sama ya? Tapi cara memberikannya berbeda. Penerimanya tidak senang ya? Tolong kembalikan. Saksi ya Bapak Ibu, saya kembalikan. Kalau nggak nyampe berarti Adrian. Persembahan kita kepada Tuhan juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nilainya boleh sama. Tapi kalau kita tidak berikan dengan cara yang benar, kita tidak berikan dengan hati yang tulus, Tuhan juga nggak senang. Percuma. Persembahan kita harus diberikan dengan sukacita, hati yang rela, hati yang tulus. Kalau manusia aja kita lempar uang seperti itu, dia bisa nggak pungut loh. Makan tuh duit, gue gak butuh duit lu. Manusia yang butuh duit, apalagi Tuhan yang jadi sumber berkat kita. Dia gak butuh duit kita, dia gak butuh persembahan kita. Yang dia butuh adalah latihan ketaatan kita dan membalas cintanya. Yang ketujuh, Allah berjanji memberikan balasan kepada kita sesuai dengan apa yang kita persembahkan kepadanya, tapi tidak dengan kerangka berpikir mengumpat, dengan kerangka berpikir membalas cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, persembahan persepuluhan bukanlah upeti atau pajak yang dengan terpaksa, dengan kewajiban, dengan berat hati kita bayarkan, kita berikan, kita kembalikan dengan ya sekedar menghindari kutuk, menghindari dendam, menghindari sanksi, sekedar melegakan hati. Tidak. Bukan juga umpan untuk memancing berkat Tuhan. Katanya kalau ngasih perpuluhan nanti jadi berlipat-lipat. Bukan. Tapi persembahan persepuluhan adalah balasan cinta kita terhadap cintanya, anugerahnya, pertolongannya, mujizatnya, berkatnya yang sudah lebih dulu kita nikmati di dalam hati kita. Salah satu jemaat di sini, status WA-nya adalah kita bisa memberi karena kita punya. Waktu saya baca tanpa sengaja, saya jarang baca status WA orang kecuali kalau pas lagi WA-an. Waktu saya baca, lalu kemudian saya renungkan, betul, kita bisa memberi karena kita punya. Dari mana kita punya? Bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena
Tuhan yang memberikannya. Percuma kamu duduk-duduk sampai jauh malam. Percuma kamu bangun pagi-pagi hari kalau bukan Tuhan yang memberkatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kembali kami diingatkan bagaimana Tuhan lebih mementingkan hati kami untuk memberikan persembahan apapun itu Tuhan. Kami ingin belajar menunjukkan, merespon kasih Tuhan. Kami tidak ingin menyakiti hati-Mu. Kami tidak ingin menjadi orang yang bokam sia. Kami tidak ingin menjadi orang yang terpaksa melakukannya. Kami ingin Tuhan juga tahu betapa kami cinta padamu. Kami ingin Tuhan juga tahu betapa kami punya relasi yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dialah Roh Kudus yang terus berbicara di dalam hati setiap kami, memampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan Dalam mendengar firman Tuhan, saya mengundang para hamba-Nya yang akan melakukan firman. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang Kau sudah jabarkan bagi kami. Ajar untuk kami melakukannya Tuhan. Kalau selama ini kami melakukan tidak sesuai dengan firman-Mu, maafkan kami. Setelah kami mendengar jabaran dari firman-Mu Tuhan, tuntun kami, ajar kami, didik kami untuk melakukan kebenaran firman. Supaya hidup kami benar di hadapan Engkau. Apa yang kami persembahkan menjadi juga menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami diberikan makan, diberikan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yang kami makan minum bersama dengan Tuhan. Sebabnya Tuhan sucikan kuduskan kami suci. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Percaya
untuk makan, minum, sehidangan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami, memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, kalau pada kesempatan ini juga Tuhan, kembali ini mengingatkan kepada kami akan kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan, Engkau ubahkan hidup kami menjadi ciptaan yang baru, dan kami boleh lebih Tuhan berserah kepadamu, mengikuti firman-Mu, melakukan janji-janji-Mu Tuhan. Engkau yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah gagal menepati janji-janji-Mu. Ajarkan untuk kami lebih setia kepadamu Tuhan, melakukan firman-Mu, firman yang telah kami dengar Tuhan, yang telah dijabarkan demikian rupa Tuhan. Biarlah kami mau melakukannya, supaya kehidupan kami menjadi benar di hadapan Engkau. Tuhan, kami percaya tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami memperbarui hidup kami, sehingga kami yang hari ini sakit, membawa sakit penyakit ke dalam tangan-Mu, dengan iman kami percaya kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah sudah diberikan kekuatan yang baru. Kami yang punya masalah, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Karena kami percaya Roh Kudus yang hadir di sini sudah memimpin kami, memimpin ibadah kami, memimpin firman-Mu Tuhan yang sudah dijabarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kalau sebentar Tuhan kami akan membawa persembahan kami kepadamu, biarlah kami membawanya dengan hati yang rela, tidak dengan terpaksa Tuhan. Seberapapun yang kami persembahkan, Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi yang Tuhan ingin hati kami dengan kerelaan, tidak dengan terpaksa. Kami akan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dapat dipersilakan untuk duduk. Persembahan persepuluhan dapat dimulai dari kanan depan saya, diikuti sampai belakang, belakang kiri saya, sampai paling kiri depan saya. Setelahnya dapat diikuti dengan pelayanan persembahan dan untuk diberikan ke depan. Sembari pemberian persembahan, kami serahkan kepada pembaca pengumuman untuk dapat dipersilakan untuk maju. Ya, persembahan bisa mulai dimulai ke depan. Nanti setelahnya diikuti dengan pelayan persembahan, kantong persembahan akan diputarkan dari depan ke belakang. Semuanya, sembari kita memberikan perpuluhan dan persembahan, saya akan membacakan beberapa warta kita. Puji Tuhan ya, kita sudah bisa mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan kita juga sudah mendapatkan berkat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Carmelia Suryanto yang sudah melayani, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu Carmelia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang telah setia melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Pada hari Selasa tanggal 7 Februari jam 10, seperti biasa kita akan mengadakan kebaktian WBI Alberta, dan khususnya hari Selasa tanggal 7 Februari ini akan diadakan kebaktian ulang tahun dan pentahbisan WBI Alberta yang akan dilayani oleh Pendeta Anita Ratu Edo, yaitu Ketua WBI Korda DKI Jakarta. Buat ibu-ibu, kaum wanita, silakan hadir pada ibadah WBI hari Selasa ini dengan
kebaktian ulang tahun dan pentahbisan WBI. Diharapkan semua yang biasa hadir tentunya bisa hadir, dan yang belum pernah hadir kami juga mengundang untuk hadir bersama-sama mengikuti ibadah WBI Alberta. Dan mari kita juga menyatukan hati untuk mengikuti doa bersama di GBI Alberta setiap hari Kamis jam 10 pagi. Dan mulai minggu kemarin doa bersama ini sudah dimulai kembali secara onsite. Kalau tahun lalu mungkin kita mengadakannya secara online, mulai minggu yang kemarin hari Kamis kita sudah melakukannya secara onsite. Dan doa bersama ini juga terbuka bagi jemaat umum. Kita bisa mengajak keluarga, mungkin teman, tetangga untuk sama-sama beribadah doa bersama ini untuk saling menguatkan dalam setiap pergumulan kita. Untuk kebaktian remaja RYT diadakan pada hari Sabtu untuk tanggal 11 Februari ini jam 6 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Dan minggu depan tanggal 12 Februari jam 8 pagi kita akan kembali mengikuti kebaktian umum yang akan dilayani oleh Pendeta Cindy Montolalu. Dan sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam setengah 11 pagi. Jadi untuk setelah ibadah raya ini selesai jam setengah 11, anak-anak bisa diantar ke tempat ini untuk mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ana pada tanggal 12 Februari 2023. Mungkin hari ini nggak hadir, dan mungkin kalau Ibu Ana mengikuti ibadah tayang ulang secara online, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ana. Tuhan Yesus memberkati. GBI Alberta juga kembali mengadakan acara khusus Tunjukkan Kasihmu di bulan Februari ini sehubungan dengan Hari Kasih Sayang. Jadi nggak percuma ya udah didekor hati-hati, love-love. Jadi kita juga akan mengadakan acara dengan jemaat bisa memesan tanda kasih pada panitia yang sudah disiapkan, contohnya di teras gereja. Mungkin buat yang mau lihat contohnya nanti selesai ibadah, disiapkan di depan ya Nyak ya. Bisa menghubunginya kalau mau pesen supaya bisa diberikan nanti pada tanggal 19 Februari. Walaupun Valentine biasanya kan 14 Februari, karena jatuhnya hari Selasa, nanti akan kita berikan tanggal 19 Februari. Dan pesanan ini akan dirahasiakan sebagai kejutan surprise. Jadi pada tanggal 19 nanti ada yang ngasih gitu, wow ternyata ada yang sayang ya sama saya. Kayaknya putus asa banget gitu ya. Dan seluruh pesanan ini mulai bisa dipesan mulai hari ini, dan paling lambat tanggal 14 Februari ya terakhir pesan. Mungkin kalau buat yang hari ini nggak hadir bisa dikasih tahu, bisa pesan melalui WA juga ya Nyak, asal nanti pas ketemu tetap bayar gitu ya. Dan jemaat juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita di GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta, terutama juga untuk para pelayan supaya bisa melihat jadwal pelayanannya. Dan jemaat juga bisa mendukung gereja kita melalui persembahan dan perpuluhan dengan berbagai kemudahan yang disediakan. Mungkin kalau yang hari ini nggak bisa datang masukin ke kotak, bisa juga transfer ke rekening BCA atau juga bisa scan melalui QRIS yang ada di belakang kursi, dan melalui amplop juga yang sudah disediakan biasanya di belakang. Itu aja. Mungkin ada tambahan dari Bu Gem? Tidak ada. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Menjadikanku lebih dari
tubuh dan darah-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami juga boleh diingatkan, kami boleh dididik, kami boleh diajar, kami boleh ditegur bahwa kami bisa memberikan persembahan. Itu semua karena berasal daripada Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap setia, tetap taat, melakukan perintah Engkau, di mana salah satunya kami boleh memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, bahkan juga penuh rasa ucapan syukur Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh tetap melakukan hal ini dengan setia Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk sungguh melakukannya bukan karena terpaksa, tapi boleh merupakan ungkapan rasa syukur kami untuk kebaikan yang sudah Kau lakukan bagi kami. Bapak, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Karmele yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Kau juga yang memberkatinya dengan berkat yang khusus. Kau yang memberkati setiap pelayanan yang Kau percayakan kepadanya, dimanapun Kau tempatkan dia berada, dia boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Dan biarlah Tuhan Kau juga berkati untuk keluarganya, untuk suaminya Felix, untuk anak-anaknya, untuk Nicole, untuk Moses, untuk studi mereka, Kau juga yang buat berhasil. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk Ibu Gembala yang ada bersama kami pada pagi hari ini. Bahkan Kau mampukan beliau untuk memimpin perjamuan kudus pagi hari ini. Dan biarlah Engkau juga yang terus memberikan kekuatan, kesehatan yang baru hari lepas hari Tuhan. Dan Kau juga terus memperlengkapi beliau di dalam mengembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat, baik yang mengikuti ibadah onsite, online, dan maupun yang belum bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Kau yang mengetahui keberadaan mereka, biarlah Kau juga yang memberkati kami semua. Bagi kami yang sakit, kami percaya Engkau juga yang sanggup memberikan pemulihan dan kesembuhan. Bagi kami yang letih, lesu, berbeban berat, kami juga percaya, kami yakin Engkau juga yang akan memberikan pertolongan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Karena kami yakin percaya Engkau lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan, untuk ibadah tengah minggu sepanjang minggu ini Tuhan, khususnya juga untuk WBI yang akan mengadakan perayaan ulang tahun dan juga pentahbisan. Biarlah Engkau juga yang turut campur tangan sehingga setiap acara boleh berlangsung dengan lancar, dengan baik. Dan Engkau juga yang cukupkan untuk setiap dana yang dibutuhkan, untuk setiap kebutuhan, untuk acara, untuk cuaca juga Tuhan Kau berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan khususnya untuk pemilihan umum di tahun yang akan datang Tuhan. Biarlah setiap kampanye ataupun apapun yang akan diadakan untuk pemilu yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu sehingga semua boleh berjalan dengan kondusif, boleh aman, bangsa dan negara kami boleh melakukan pemilu yang baik, yang tidak curang, yang sungguh-sungguh bisa menjalankan dengan jujur Tuhan. Dan kami juga menyerahkan, biarlah Engkau juga yang memberikan presiden, wakil presiden yang baru, yang takut akan Tuhan, yang mau bekerja dengan jujur, dengan bertanggung jawab akan tugas dan pekerjaan mereka, sehingga semuanya boleh mendatangkan untuk kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga yang hantar pimpin setiap langkah kami hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.